yang sudah bergabung dengan kami dalam doa sehati GPS Purwokerto. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa hati kepada Tuhan. Kita mempersembahkan hati kita untuk memuji, menyembah Dia, mendekatkan diri kepada Dia. Itu hal yang paling menyenangkan di hadapan Tuhan. Mari kita senangkan hatinya pada malam hari ini. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan melalui penyembahan kita, pujian kita, dan persekutuan kita dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Kau tiada kesayanganku melawan bayangan dari dalamku yang melebihi segalanya. Tak takut mencuri marah sengatmu, dan ku hadapi semua bersamamu, Yesusku. Mari kita menyembah Dia, mari kita memuji Dia, bahwa kemurahan Tuhan atas kita lebih daripada hidup.
berserah kepadamu. Hanya kami berserah kepadamu. Kami hanya bisa berserah kepadamu Tuhan. Berkat-Mu, urapan-Mu, jamaah-Mu malam ini buat segenap umat-Mu Yesus. Jamalah kami, Roh-Mu bekerja. Kami baru Engkau malam ini Tuhan. Susah dan senang telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan teramat sangat baik dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan buat kami. Semua yang kami alami adalah baik adanya. Dan kami malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Engkau yang melembutkan setiap hati kami Tuhan. Engkau yang menguasai setiap hati kami Tuhan. Jauhkan kami daripada yang jahat. Jauhkan kami dari kuasa kegelapan Tuhan. Biar kami sepenuhnya malam hari ini menjadi milik-Mu, menjadi alat-Mu satu-satunya Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh dan setia. Berkati kami semua yang akan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu Engkau jamah, Engkau tutup kudus dengan darah-Mu. Engkau melawat kami dan memberkati kami melalui firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya mari katakan amin. Shalom saudara, selamat malam. Saudara Facebook yang ada di mana saudara ada saat ini di kota masing-masing, di mana saudara malam hari ini sempat bergabung, menyediakan waktu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, menyembah Tuhan, juga berdoa bagi bangsa dan negara, juga berdoa bagi kota, juga berdoa bagi orang-orang yang kita kenal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Saya ingin membacakan untuk saudara, dan saudara dipersilakan untuk menyimak baik-baik kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan saudara yang juga sudah menyiapkan Alkitab saudara, silakan membukanya dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan: dalam tiap-tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Sekali lagi, firman Tuhan berkata dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan satu topik ini, bahwa apakah kita akan memilih di antara dua kata ini, yaitu mau cuan atau bocuan, ya kan? Saudara mau memilih cuan atau bocuan? Nah, kalau kita
mendengar kata cuan itu tidak asing lagi bagi orang-orang etnis Tionghoa, ya, dari etnis Hokkien, yaitu mereka yang berprofesi sebagai pedagang. Biasanya mereka selalu akan mengatakan cuan, 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 dan cuan. Apa cuan itu? Berbicara tentang uang. Ya, apakah cuan malam hari ini hanya berbicara tentang uang? Saya ingin mengajak saudara bahwa kata cuan dipopulerkan oleh para pedagang dari etnis Hokkien, yaitu yang berbicara tentang uang, yang berbicara tentang keuntungan, yang berbicara tentang profit. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sedangkan bocuan itu ya tidak ada uang, tidak ada untungnya, tidak menghasilkan apa-apa, atau tidak ada profit, tidak ada keuntungan. Jadi dengan istilah kata rugi. Kalau cuan berarti untung. Kalau untuk bocuan berarti rugi. Nah, pilihan kita itu akan membuktikan bahwa kita sedang ada dalam on the track dalam pilihan hidup kita. Apakah kita sedang mengharapkan sungguh-sungguh antara cuan atau bocuan? Nah, antara untung, keuntungan, atau rugi, kerugian, atau malah malapetaka, kecelakaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, malam hari ini jika saudara membaca dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-23 itu mengatakan bahwa dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Ya. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Ya, jerih payah itu bisa memiliki arti bekerja, bisa memiliki kerja, bisa memiliki arti usaha, ya. Jadi dalam kerja ada keuntungan, dalam kerja ada cuan, dalam setiap usaha ada cuan, ada keuntungan, dalam setiap jerih lelah, jerih payah, ya, ada kesusahan, ya, di setiap kesusahan usaha kita ada cuan, ada keuntungan. Tapi sebaliknya, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Dengan hanya banyak bicara saja tanpa mau bekerja, hanya menghasilkan kemiskinan, hanya menghasilkan kekurangan, hanya menghasilkan keluhan, keluhan dan keluhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan hal ini. Saudara memilih cuan atau memilih bocuan? Saudara memilih keuntungan, profit, ya, atau saudara memilih kecelakaan, kerugian, atau tidak mendapatkan apa-apa? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam terjemahan yang lain itu dikatakan jika orang bekerja keras, ia akan memperoleh banyak. Banyak apa? Keuntungan. Ya. Orang yang mau bekerja keras dipastikan dia akan mendapatkan sesuatu. Ya. Orang yang mau melakukan usaha, dia punya pengharapan untuk mengalami, menikmati yang namanya profit, keuntungan, ya kan, berkat. Ya kan? Orang yang mau melakukan segala usaha, tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam jerih payahnya. Dipastikan ada satu keuntungan, kenikmatan yang dinikmatinya. Jadi, kalau kita mau menikmati keuntungan, menikmati cuan, menikmati berkat, menikmati profit dalam kehidupan kita, maka dapat dipastikan kita tidak boleh malas. Kita harus bekerja, ya kan? Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu, ya kan?
kita harus melakukan usaha untuk memperoleh sesuatu, ya, supaya dapat menikmati apa yang menjadi hasil dari pekerjaan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sementara ya, jika orang tidak melakukan apa-apa, artinya banyak bicara saja, seperti yang di atas, kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Orang yang banyak bicara, orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja, dia hanya akan mengalami jatuh dalam kesengsaraan kemiskinan. Akan mengalami jatuh miskin dikatakan. Ya, tetapi orang yang tidak melakukan apa-apa kecuali hanya bicara, ya, only speak, ya, speak only, ya, ia akan menjadi miskin, ya, karena tidak bekerja, karena tidak mau usaha, karena hanya pandai bersilat kata, hanya pandai berkata-kata saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sementara akan mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan, kerugian, ya, bocuan. Jadi orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak pandai dalam bekerja, dia akan mengalami bocuan, akan mengalami kerugian, tidak menghasilkan apa-apa. Kalau istilah kata dalam ayat yang lain itu dikatakan bocor mulut. Bocor mulut itu hanya banyak bicara, ya, menjadi seolah-olah orang yang bijak, tapi dia tidak mau melakukannya. Nah, itu apa yang disebut, nanti kita lihat apa yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Orang yang bekerja keras, ia akan menikmati hasilnya, cuan, profit, keuntungan. Sementara orang yang hanya pandai berkata-kata, atau dengan kata lain, ya, orang hanya pandai beralasan saja, ya, dia akan pandai memutarbalikkan kata saja, ya, tapi tidak pernah melakukan sesuatu dalam kehidupannya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, ya kan? Ya, si malas banyak keinginan. Kalau kita baca Amsal pasal 13 ayat yang keempat, ya kan? Orang yang hanya pandai berbicara, orang yang hanya pandai bersilat kata, orang yang banyak bicaranya, bocor mulut, itu adalah orang yang dikatakan si malas. Ya, Amsal 13 ayat yang keempat. Si malas banyak keinginan tapi tak satu pun yang dicapainya. Nah, tak satu pun yang dicapainya. Ya, orang yang bekerja keras mendapat segala yang diinginkannya. Jadi kalau menginginkan sesuatu, kita harus berjuang. Kalau kita mau memilih sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, kita harus berjuang, memperjuangkannya. Segala usaha dilakukannya untuk menikmati hasil. Ya, berbeda dengan si pemalas, dia hanya pandai bicara saja, tidak melakukan apa-apa kecuali hanya bicara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang menginginkan sesuatu tapi tidak melakukan apa-apa dalam kehidupannya, dia hanya pandai bicara, dia hanya banyak bicara, dikenal oleh Alkitab sebagai si malas. Sementara si malas itu dalam Alkitab, dalam Amsal 14 ayat yang ke-7, kalau kita naik, ya, membaca dalam Alkitab kita, ya, Amsal 14 ayat yang ke-7 mengatakan demikian, jauhilah orang bebal. Siapakah orang bebal itu? Ya, orang bebal, kalau kita mendengar kata bebal, kita ingat dengan yang namanya Nabal. Ya, Nabal orangnya, Nabal namanya, bebal orangnya. Nah, kenapa Nabal ini disebut orang bebal?
Ya. Nah, sementara kata bebal itu berarti dungu. Yang kedua berarti bodoh. Yang ketiga bahasa Jawanya itu gemblung. Gemblung itu istilah katanya ora waras. Ya. Nah, kalau disebut gemblung ora waras artinya sedang tidak sehat-sehat hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita berteman, berkawan dengan orang bebal, yaitu si malas tadi yang hanya pandai bicara tadi, kita akan ketularan kemalasannya. Ya, kita akan ketularan hanya pandai bicaranya saja, hanya pandai berdebatnya saja, pandai beralasan saja. Ya, kita akan disebut sebagai orang-orang yang kurang waras. Kurang waras itu ya gemblung. Ya gemblung itu ya bodoh. Bodoh itu ya dungu. Dungu itu ya bebal. Nah, komplit, paket komplit, saudaraku. Seringkali kita tidak mau disebut orang bodoh. Kalau kita dikatakan bodoh, kita marah. Bodoh itu dalam pengertian umum adalah tidak tahu apa-apa. Tapi dalam pengertian Alkitab, bodoh itu adalah tahu tapi tidak mau tahu. Ya kan? Melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak melihat, itu disebut bodoh. Dengan istilah kata yang lain dungu, dengan padanan yang lain gemblung, dengan temannya yang artinya kurang waras, tidak waras, yaitu disebut bebal. Jadi orang bebal itu tidak akan mau mendengar sesuatu dari orang lain. Ya, padahal dia bisa melihat kenapa orang lain itu mengalami ya keuntungan, apa yang harus dikerjakan oleh orang lain itu harusnya dicontoh. Supaya kehidupannya bisa mencontoh hal baik dari orang yang bekerja, orang yang berjerih payah, orang yang berjerih lelah. Ada usaha, menikmati usahanya, bukan hanya berkata-kata saja. Jadi orang yang berhasil itu, orang yang sukses itu menciptakan hasil. Sementara orang yang tidak sukses itu hanya menciptakan banyak alasan. Jadi 1001 macam alasan akan dipakai untuk membantah supaya tidak sukses. Karena dia akan merasa nyaman di zona kegagalannya. Ya, dia akan memakai banyak kata, istilah kata. Jadi hanya orang yang pandai berkata-kata tapi tidak pandai menciptakan hasil, dialah orang bebal. Ya, dialah orang malas. Tapi sebenarnya pandai merangkai kata, ya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya orang yang pandai merangkai kata itu harusnya pekerjaannya, profesinya adalah seorang pujangga, seorang yang bikin puisi, ya, pencipta puisi, pencipta syair, ya, yang bisa mengolah rasa dan itu bisa dinikmati oleh orang lain. Hasil ciptaannya itu bisa menghasilkan keuntungan. Tapi ada banyak orang seolah-olah menjadi pujangga dalam hidupnya, tidak mau melakukan apa. Oh, saya orang seniman, ya kan? Saya orang seni. Ya, kalau seni, teman saya itu saking seninya jadi seniwan. Ya, seniwan itu sama padanannya dengan orang gemblung yang kurang waras tadi, yaitu si bebal, si malas. Jadi, saudaraku, pilihan ada di tangan kita, saudara dan saya. Mau cuan, profit, keuntungan, atau bocuan, yaitu mengalami kerugian, mengalami kecelakaan, mengalami malapetaka, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, ya, mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Siapa yang harus kita dekati
orang yang macam apa yang harus kita jadikan teman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita kembali ke Alkitab kita dalam ayat yang ke-15 pasal yang ke-14 dalam Amsal berkata demikian. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan. Perkataan siapa? Perkataannya sendiri. Tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Langkahnya, tindakannya, usahanya, pekerjaannya, apakah itu menghasilkan keuntungan atau hanya menguras tenaga saja tanpa ada hasil. Jadi orang yang bijak itu akan menilai apa yang saya lakukan itu menghasilkan sesuatu atau tidak. Jadi orang yang sukses itu menciptakan hasil, sementara orang yang tidak sukses itu menciptakan banyak alasan. Sukses bukan berarti orang yang selalu kaya raya, tapi orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang yang dapat menikmati hasil dari kerja kerasnya, hasil dari jerih lelahnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang tak berpengalaman itu dikasih tahu susah, ya. Dia hanya percaya dengan kata-katanya sendiri, ya, dikatakan. Jadi percaya kepada setiap perkataannya. Setiap perkataannya dianggap benar. Makanya dia seperti kata dalam tempurung. Dia seperti orang yang paling bijak. Dia seperti orang yang paling pandai. Dia seperti orang yang paling benar. Ya, dikatakan dialah si malas, dialah si bebal, dialah yang dikatakan Alkitab itu dalam bahasa Jawanya gemblung. Kalau sudah gemblung ya orang waras. Kalau orang waras itu ya kurang seon. Ya, orang yang kurang seon itu kata-katanya tidak sesuai dengan tindakannya. Makanya ada banyak orang itu salah dalam memiliki pemahaman hal-hal yang dianggap rohani padahal tidak rohani. Ya kan? Orang yang rohani itu antara perkataan dan tindakannya itu sejalan. Jadi orang yang rohani yang beribadah kepada Tuhan itu orang yang mau bekerja, orang yang mau bekerja keras, orang yang mau jerih lelah, orang yang mau berjerih payah, orang yang mau selalu berusaha. Walaupun gagal dia akan berusaha, dia tidak akan menyerah. Karena apa? Memegang janji Tuhan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ya, kamu tidak akan kubiarkan sendirian dan akan tidak kutinggalkan sendirian. Aku akan berjalan di depanmu, kata firman Tuhan. Nah, dengan modal janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang berani hidup, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang berani hidup itu akan bekerja keras walaupun seolah-olah tidak ada hasilnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau bacakan lagi untuk saudara kebenaran firman Tuhan. Ya. Amsal 14 ayat yang ke-7 itu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, janganlah berkawan dengan orang dungu. Janganlah berkawan dengan orang bebal tadi itu. Jauhilah orang bebal. Ya, tidak ada yang dapat diajarkannya kepadamu. Kalau orang bebal menjadi orang dekat kita, maka tidak ada sesuatu yang dapat kita petik untuk membangun kehidupan kita. Karena kita akan ketularan gemblungnya, ketularan tidak warasnya, ketularan bebalnya. Ya kan? Tidak ada yang dapat diajarkannya kepada kita kalau kita mendengarkan kawan yang bebal. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 dan 16, firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, cuan, kematian dan kecelakaan,
bocuan. Ya. Ayat 16, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa? Ya. Aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan itu berjalan atas kebenaran firman. Dan selanjutnya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Cuan, keuntungan, keberuntungan. Ya, Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Di mana kita melakukan usaha, di mana kita melakukan kerja, pekerjaan kita, jerih payah kita, di situ Tuhan memberkati segala usaha kita. Jadi ada cuan di situ, ada keuntungan di situ, ada kehidupan di situ, ada keselamatan di situ, dan ada berkat di situ. Bukan bocuan. Ketika kita berjalan, bertindak di luar kebenaran firman, maka yang ada adalah bocuan, yaitu kematian dan kecelakaan, kerugian, no profit, ya kan? Tidak ada yang dapat kita nikmati, ya kan? Dikatakan di situ bahwa untuk dapat menikmati cuan itu kita harus mengasihi Tuhan, ya. Kemana engkau masuk untuk mendudukinya, di mana kita tinggal, di mana kita bekerja, di mana kita berusaha, di situ ada cuan, ada keuntungan, ya, ada profit dan ada berkat di situ. Silahkan saudara malam hari ini menentukan pilihan, ya, apakah tindakan saudara dan saya pada hari-hari yang akan datang itu berpegang pada perintah dan kebenaran firman Tuhan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, ya, atau kita sedang berjalan kepada kebenaran kita sendiri. Nah, silakan saudara memilihnya. Pilihan ada di tangan saudara, mau cuan atau bocuan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam hari ini sampai di situ renungan firman Tuhan, ya. Saya mengingatkan ulang bahwa dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Orang yang hanya banyak bicaranya saja tapi tidak mau melakukan usaha dan bekerja, dia tidak akan menikmati apa-apa, tidak akan menikmati hasil. Dia hanya akan mengalami kerugian, yaitu bocuan, ya, rugi besar, bukan untung besar. Silakan saudara memilih. Malam hari ini kami dari Purwokerto mau berdoa untuk saudara yang sangat mengasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, bahwa saudara pastikan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang menyukai, ya, kebenaran firman Tuhan, yang selalu merenungkan firman Tuhan. Seperti kata Alkitab, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, seperti pohon di tepi aliran sungai yang tetap hijau daunnya dan tetap menghasilkan buah walaupun di musim yang kering. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara malam hari ini adalah ada di jalur yang benar, on the track di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudaraku, berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati, kiranya malam hari ini tetap ada di jalur yang benar.
Jika engkau benar-benar mengasihi Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam dalam kehidupanmu. Tuhan akan menolong hidupmu, Tuhan akan memberkati hidupmu, Tuhan akan mempromosikan hidupmu, walaupun orang banyak menganggap itu mustahil. Pastikan bahwa janji Tuhan yang saudara pegang. Berdoa untuk Bu Yuli dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami berdoa secara khusus untuk Bu Yuli. Kiranya malam hari ini Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan, dan kekuatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditekuninya. Dalam berkat nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah pulih di dalam berkat nama Yesus. Dalam berkat nama Yesus diberkati hidupmu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu. Berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup. Tetaplah setia menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak-banyaklah merenungkan firman Tuhan dan belajarlah melakukannya hari demi hari dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga, Bu Erlina, Charles, Owen, Noni, juga Ama. Malam hari ini kami juga mau berdoa secara khusus. Kiranya Tuhan memberkati, memulihkan keluarga Pak Victor, juga anak-anak Pak Victor. Semakin hari pemulihan Tuhan itu terjadi, semakin hari berkat Tuhan itu dapat dinikmati dengan sukacita. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, kekuatan itu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan keluarga Pak Victor. Tuhan memberkati rumah tangga Pak Victor. Tuhan memberkati pekerjaan Pak Victor. Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati Ama, Tuhan tolong jamah, jadikan Tuhan di dalam keluarga Pak Victor ada kemuliaan demi kemuliaan itu terjadi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, berkat-berkat yang baru yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi keluarga Pak Victor. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Ngadiman Pratama yang ada di Kalimantan Barat. Kiranya berkat kemurahan Tuhan itu terus-menerus terjadi dalam keluarga Pak Ngadiman. Kesehatan, sukacita dalam rumah tangga dapat dinikmati. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati pelayanan, Tuhan memberkati anak-anak. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Ibu Jatu Narwastuti. Malam hari ini kami juga mau berdoa. Jika engkau tetap setia kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu akan cukup bagimu dan keluargamu. Berdoa untuk rumah tanggamu, Bu Jatu dan Mas Unggul. Kiranya Tuhan juga memberkati anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat dalam pekerjaan, berkat dalam rumah tangga, itu dapat terjadi di dalam rumah tanggamu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Pendeta Alpino yang hari ini, malam hari ini ikut bergabung. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi senantiasa dan sukacita kemurahan Tuhan itu dapat dinikmati. Berkat kesehatan, berkat-berkat yang baru diterima dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mbak Titi, Ibu Titi Suprapti bersama pasangan Pak Stephen, Mas Stephen yang ada di Mipiran Purbalingga. Kiranya berkat rumah tangga itu terjadi. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga Mbak Titi dan Mas Stephen, juga anak-anak Diki, Nathan, dan Olin. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat Tuhan ditaruh dalam keluarga Mbak Titi dan Mas Stephen. Semakin hari semakin menikmati kebenaran firman Tuhan,
semakin hari menghidupi kebenaran firman Tuhan, semakin hari menikmati berkat firman Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kiranya berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi keluarga Mbak Titi dan Mas Steven. Diberkati keluarga, diberkati pekerjaan, warung, toko, dan usaha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Pak Sugiarto. Malam hari ini kami juga berdoa secara khusus kiranya apa yang menjadi pergumulan Bapak, yang menjadi kegundahan Bapak, yang menjadi masalah yang sedang dihadapi, Tuhan memberikan jawaban dan solusi. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat dalam pekerjaan, Tuhan menolongnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini siapapun saudara yang sedang mengikuti doa sehati, saya percaya jika engkau memasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang terjadi dalam kehidupan saudara adalah cuan, profit, keuntungan, dan berkat, dan keselamatan dalam kehidupan saudara. Saya percaya siapapun saudara yang bersatu hati, sepaham dengan kami malam hari ini, saya mau berdoa untuk saudara, kiranya berkat Tuhan turun atas hidup saudara, ya. Tuhan memberkati hidup saudara, Tuhan memberkati pekerjaan saudara, Tuhan memberkati usaha saudara, jerih lelahmu hari kemarin, hari ini, bahkan hari besok. Tuhan sanggup memberkati dengan berkat keuntungan, profit, dan keberuntungan-keberuntungan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Yang percaya katakan amin. 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 Shalom, selamat malam. Kiranya berkat kemurahan Tuhan menjadi nyata dalam hidup saudara. Dan kami percaya kita masih dapat berjumpa lagi di lain dan waktu kesempatan yang sama. Shalom, selamat malam. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada hari Rabu yang akan datang. Kasihnya lingkupimu, bahkan kecil